Baik, pagi dan selamat untuk yang ada di Indonesia, masuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini, tanggal 25 Februari 2022, kita akan melanjutkan Bible Study kita sehubungan dengan Kristus di dalam diri manusia dan gerak. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami anak-anak-Mu boleh kembali mempelajari akan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, menyiapkan kami untuk menerima akan setiap penerangan firman Tuhan, menuntun kami dalam setiap kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang Bible study kami. Kami mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang belum tergabung dengan kami. Biarlah berkat-berkat yang sama menjadi bagian mereka. Dan kami juga mau mendoakan untuk jaringan internet selama proses Bible study kami. Biarlah Tuhan memberkati sehingga boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Bible study kami ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan Bible study kita. Mengenai Tuhan masih berdiam di dalam pelajari dalam tubuh kudus atau Holy Flash Movement itu memberitahukan bahwa prinsip dari Holy Flash Movement itu adalah prinsip yang menjelaskan bahwa Tuhan itu harus dipisahkan jauh dari manusia yang berdosa. Dan ternyata itu adalah prinsip dari Gereja Katolik dan prinsip dari semua gerakan-gerakan sempalan yang muncul di dalam gereja kita. Sedangkan kalau kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa Alkitab dengan sangat jelas ya, bahwa apakah orang percaya ataupun orang kafir itu Tuhan tetap bisa ya, Tuhan tetap bisa berdiam. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ya, Kisah Para Rasul 17 kita bisa melihat di dalam Kolose pasal 1 kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa berdiam di dalam diri manusia yang berdosa. Dan kita juga mempelajari bagaimana pandangan ya dari perjanjian lama mengenai Ka'bah ya. Ka'bah itu ternyata adalah kerinduan Tuhan untuk menyatakan dirinya ya, untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia betapa dia sangat rindu untuk bersama-sama dengan umat Tuhan.
Dan itu adalah satu pengetahuan, ya, satu pengetahuan tentang Tuhan yang kalau kita pelajari di Perjanjian Lama, berdiamnya Tuhan di tengah-tengah Israel itu adalah satu pengetahuan yang menggentarkan bangsa-bangsa kafir, ya. Adalah kekuatan bagi Israel untuk menaklukkan bangsa-bangsa kafir. Berdiamnya Tuhan di tengah-tengah Israel. Dan itu adalah ilustrasi mengenai satu pelajaran, ya, atau sebuah pelajaran atau sebuah petunjuk tentang kebenaran bahwa Dia akan berdiam di tengah-tengah setiap individu atau masing-masing pribadi kita. Itulah kenapa kita bisa menemukan di dalam Alkitab, ya, Rasul Paulus mengatakan kamu adalah bait Allah, ya. Kamu adalah Ka'bah dari Roh Allah. Kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan berdiam di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita tidak tahan uji, ya. Yang terjadi adalah kita tidak tahan uji. Jadi betapa pentingnya pemahaman mengenai berdiamnya Tuhan di dalam diri manusia yang berdosa, ya. Yang kita telah pelajari dari Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Dan kemarin yang terakhir kita pelajari adalah komentar dari A.T. Jones, ya. Baik, kita akan lanjut teman-teman mengenai komentar, ya, atau pandangan dari pembawa kabar 1888. Kemarin adalah A.T. Jones, sekarang kita akan melihat bagaimana pembawa kabar 1888 menanggapi tentang berdiamnya Tuhan di dalam diri manusia. Nah, ini kita akan melihat pandangan dari Wagoner di dalam konteks bagaimana dia melawan doktrin Holy Flash dalam rapat General Conference pada 11 April 1901, ya. Nah, salah satu kutipan yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Salah satu kutipan yang sangat kuat kita bisa lihat itu ada di depan kita ini, ya. Baik, saya akan membacakan. Apakah Anda memahami bahwa gagasan tubuh Yesus adalah tidak sama dengan tubuh kita karena kita tahu tubuh kita adalah berdosa? Perlu melibatkan gagasan tentang perawan Maria terkandung tanpa dosa. Ingatlah, di dalam Dia tidak ada dosa, melainkan misteri Tuhan yang dinyatakan dalam daging adalah manifestasi sempurna dari kehidupan Tuhan dan kemurniannya yang tanpa cacat di tengah-tengah daging yang berdosa. Ini ditulis oleh Wagoner, ya, dikatakan Wagoner pada rapat General Conference 11 April 1901. Jadi 1901. Jadi kalau kita memahami bahwa tubuh Yesus tidak sama dengan tubuh kita, itu mau tidak mau, ya, kita harus setuju, kita harus menerima konsep tentang perawan Maria, ya, konsep tentang perawan Maria yang terkandung tanpa dosa. Jadi bagaimana mungkin, ya, kalau Yesus itu tubuhnya kudus, Maria tubuhnya berdosa? Jadi nggak mungkin. Itu argumentasi, ya, dari Gereja Katolik. Jadi kalau tubuh Yesus kudus, Maria yang melahirkan juga harus kudus. Tapi kalau Maria berdosa, pasti Yesus itu berdosa. Ya, begitulah argumentasi dari Gereja Katolik, lah. Tetapi ini dinyatakan, ya, oleh Wagoner. Ingatlah, di dalam Dia tidak ada dosa di dalam Tuhan, ya, melainkan misteri Tuhan yang dinyatakan di dalam daging adalah manifestasi sempurna dari kehidupan Tuhan dan kemurniannya yang tanpa cacat. Jadi, Yesus itu adalah manifestasi sempurna dari kehidupan Tuhan dan kemurniannya yang tanpa cacat, tetapi di tengah-tengah daging yang berdosa. Inilah sebuah misteri, gitu. Inilah sebuah misteri. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin Tuhan yang sempurna tanpa cacat bisa menyatu dengan keberdosaan manusia?
Nah, ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Kalau gereja Katolik mengatakan, ya, ini pasti Yesus telah berdosa gitu. Nggak mungkin. Makanya Yesus harus punya tubuh yang kudus. Tetapi Injil, ya, juru kabar pekabaran 1888 menyatakan tidak, Tuhan yang sempurna itu menyatakan dirinya, ya, sebagai Allah yang sempurna, Tuhan yang tanpa cacat itu di tengah-tengah daging. Sebenarnya nggak terlalu kuat ya kalau ditulis di tengah-tengah, di dalam daging yang berdosa. Saudara-saudara, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Nah, inilah yang waktu saya jelaskan ya. Saya menjelaskan ini, kemudian saudara Roy memberi tanggapan, dan kemudian saya bertanya mengenai apa daging yang dimiliki ya oleh Yesus itu, daging yang sempurna atau daging yang berdosa. Beliau langsung menghentikan dan tidak meneruskan ya. Sangat disayangkan. Ini kita lagi belajar sesuatu yang betul-betul antara langit dan bumi, ya, terang langit dan bumi, antara kepalsuan dan kebenaran. Di sini kita akan melihat dengan jelas perbedaannya, ya. Jadi saudara-saudara, Injil menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang sempurna itu berdiam di dalam daging yang berdosa. Jadi Tuhan dengan keberdosaan manusia itu menyatu. Itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, kenapa ya? Kenapa Tuhan harus berdiam di dalam daging yang berdosa? Dia datang ke dalam dunia ini, dia datang dalam inkarnasi bukan daging yang kudus, tetapi daging yang berdosa. Nah, kita akan lihat jawabannya di bawah. Ya. Tuhan mengirim anaknya dalam keserupaan daging yang berdosa untuk menghukum dosa di dalam daging, sehingga ia dapat membenarkan kita. Wah. Jadi saudara-saudara, tujuannya, kenapa Tuhan itu, anak Allah itu, harus berinkarnasi di dalam daging yang berdosa? Kenapa dia harus memilih? Ya, ternyata tujuannya adalah demi kebaikan kita. Untuk apa? Ya, untuk menghukum dosa di dalam daging, sehingga ia dapat membenarkan kita. Jadi saudara-saudara, apakah ini adalah satu kerugian ya? Apakah ini adalah satu kehinaan bagi Tuhan, kerugian bagi kita ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu menyatu dengan keberdosaan manusia? Ya, ini sama sekali tidak, saudara-saudara. Apakah ini sebuah penyesatan? Ini sama sekali tidak. Kenapa? Karena justru ini menguntungkan kita manusia berdosa di dalam daging, ya, yang hidup di dalam daging. Kenapa? Ketika Yesus datang di dalam daging, tujuannya adalah ternyata untuk menghukum dosa di dalam daging. Saudara-saudara, kita manusia bergumul dengan apa ya? Keinginan-keinginan daging. Dan bagaimana kita bisa melawan keinginan-keinginan tersebut, saudara-saudara? Ya, bagaimana? Nah, di dalam pelajaran kita, kenapa Yesus itu harus datang di dalam daging yang berdosa? Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Yesus datang di dalam daging untuk menghukum dosa di dalam daging sehingga ia dapat membenarkan kita. Nah, menjadi pertanyaan adalah, sebelum pertanyaannya, kita juga lanjut ya, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Dia Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini lebih tegas dari pernyataan bahwa ia dibuat dalam rupa manusia berdosa. Jadi menjadi dosa karena kita ini lebih tegas ya dari pernyataan bahwa ia dibuat dalam rupa manusia berdosa. Ia dibuat menjadi dosa. Anak domba Allah yang tak bercacat dan bercela, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Tidak berdosa,
namun tidak saja diperhitungkan sebagai berdosa, tetapi benar-benar mengenakan untuk dirinya sifat berdosa itu. Waduh, ini bagaimana ini? Ia dijadikan dosa agar kita dapat dibenarkan. Wah, ini sama ya dengan yang di atas. Ia dijadikan dosa, ya. Ia dijadikan dosa agar kita dapat dibenarkan. Saudara-saudara, ini luar biasa ini. Bagaimana Yesus mengenakan tubuh yang berdosa itu bukan seolah-olah, ya. Seolah-olah dia cuma dalam rupa manusia berdosa, ya. Dia suci, dia tubuhnya suci, tapi dia apa ya? Dia dalam rupa manusia, dalam rupa daging yang berdosa, tapi dia tidak berdosa. Ini bukan begitu ternyata. Saudara-saudara mau percaya atau tidak, saudara-saudara boleh baca konsep kemanusiaan yang ada ditulis dalam sekolah sahabat kita mengenai kemanusiaan Yesus. Itu berlawanan dengan apa yang telah kita pelajari saat ini. Nanti saudara-saudara lihat sendiri ya. Jadi, kenapa ya? Kenapa Yesus itu harus mengenakan datang di dalam daging yang berdosa? Ternyata tujuannya adalah bagaimana ya dia mau menghukum dosa di dalam daging sehingga ia dapat membenarkan kita. Ia dijadikan dosa agar kita dapat dibenarkan. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah kabar baik buat kita. Ya, ini adalah sebuah kabar baik buat kita. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Ya, kalau bisa dengar. Ya, bisa Joy. Ya, jadi emang bagus sekali ya, istilahnya baru bisa mengerti juga kenapa Tuhan itu mengambil orang punya sifat kemanusiaan yang penuh dengan dosa. Karena memang dia harus menghukum dosa itu di dalam daging orang yang berdosa. Kalau enggak, kita nggak bisa dibenarkan gitu. Itulah caranya Tuhan untuk mengambil sifat kemanusiaan orang berdosa, yang mana Tuhan itu menyatu dengan dosa ya, bukan Tuhan itu terpisah dengan dosa. Makanya namanya Tuhan Yesus kan itu Immanuel kan, Immanuel itu adalah God with us, Tuhan dengan kita, dan us ini orang berdosa, yaitu Tuhan itu menyatu dengan kita gitu. Dan itu udah sangat jelas ya, namanya aja itu udah, sebenarnya namanya Tuhan itu God be with us atau Immanuel, sebenarnya itu udah menjawab pertanyaan yang apakah dosa memisahkan orang dengan Tuhan. Sebenarnya dosa tidak memisahkan secara fisik Tuhan dengan manusia yang berdosa, malah Tuhan mengambil tubuh manusia berdosa supaya dia bisa menghukum dosa dalam tubuh orang berdosa. Oke, thank you, Bing. Ya, baik, terima kasih Joy. Jadi Immanuel itu jelas sekali ya, Allah beserta dengan kita, yang tujuannya adalah untuk menghukum dosa di dalam daging sehingga ia dapat membenarkan kita. Ia dijadikan dosa agar kita dapat dibenarkan. Ada lagi yang lain? Iya. Jadi teman-teman ya, mungkin menjadi pertanyaan di sini adalah, itu kan Yesus dulu, beda dengan kita, ya, beda dengan kita sekarang ini atau dengan manusia yang lain selain Yesus. Jadi kealahan itu datang pada tubuh Yesus dan menghukum, ya, menghukum dosa di dalam dagingnya Yesus. Kalau daging kita kan bukan dagingnya Yesus gitu. Ini menjadi pertanyaan yang bisa muncul pertanyaan seperti itu. Itulah sebabnya teman-teman, kita belajar tentang apakah Tuhan ya terpisah dengan kita manusia saat kita berdosa atau tidak. Ya.
ternyata dengan mempelajari kemanusiaan Yesus, kita bisa melihat bahwa Tuhan yang sempurna itu tanpa cacat, ya, ternyata bisa berdiam di dalam daging kita yang berdosa. Ya, seberdosa apapun kita, Tuhan bisa datang di dalam daging kita yang berdosa, tidak terpisahkan oleh dosa. Kenapa? Ya, tujuannya adalah dia akan menghukum, ya, dosa itu di dalam daging kita sehingga kita dapat dibenarkan. Kalau dulu, ya, waktu Yesus inkarnasi, Tuhan bisa melakukannya itu di dalam dagingnya Yesus, itu berarti Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama untuk kita gitu. Makanya teman-teman, kalau kita mempelajari kemanusiaan Yesus, apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat, ya, tentang kemanusiaan Yesus, itu adalah segalanya bagi kita. Itulah rantai emas yang menghubungkan kita dengan surga. Ya, itu adalah segalanya buat kita. Ya, rantai emas yang menghubungkan kita dengan surga. Jadi dengan inkarnasi Yesus di dalam daging manusia, kita mendapatkan satu kepastian mengenai bagaimana Tuhan, ya, bisa menyelamatkan kita. Kalau dosa kalau dosa di dalam daging Kristus bisa dihukum dan dimusnahkan, itu berarti dengan berdiamnya Tuhan di dalam daging kita, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau Yesus menang, ya, di dalam daging, maka kita pun, ya, yang daging ini dengan berdiamnya Tuhan di dalam diri kita bisa dipastikan menang dengan cara yang sama seperti Yesus menang. Jadi saudara-saudara, kepastian Yesus, kehidupan Yesus yang datang di dalam daging sebagai Allah yang datang di dalam daging yang berdosa adalah satu kepastian buat kita, ya, yang hidup di dalam daging untuk dibenarkan, bebas dari dosa. Wah, ini kabar baik yang luar biasa, saudara-saudara. Makanya ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa berdiam dengan manusia yang berdosa, kita bisa lihat, ya, dalam apa yang sudah kita pelajari, merupakan rahasia dari kedurhakaan, ya, dasar dari kemurtatan yang besar sekali, baik di dalam gereja kita maupun di luar gereja kita. Jadi teman-teman, betapa menyesatkannya, dan itu Wagner mengatakan seolah-olah meninggikan Yesus, tetapi itu adalah pikiran iblis, ya, itu adalah pikiran iblis yang seolah-olah meninggikan Yesus. Bagaimana Tuhan itu tidak bisa menyatu dengan keberdosaan manusia. Di sini jelas, ya, kita pelajari. Kemudian, sampai di sini masih ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan, Jay. Ya, jadi pas tadi Bing bilang kesesatan di dalam gereja kita berdasarkan ini doktrin, memang itu sangat betul sekali, karena kalau kita pikir, ya, orang-orang yang keluar dari gereja, mereka bilang kita punya gereja itu sudah menganut ajaran-ajaran doktrin-doktrin Katolik begitu. Tetapi kenyataan mereka keluar dari gereja berdasarkan doktrin Katolik juga. Ya kan, yang berdasarkan pergerakan tubuh Justru kudus ini yang inti mana, dari gereja Katolik. iya, adalah ini yang mana Tuhan tidak bisa berdiam dalam kondisi gereja yang dekia, gereja yang sudah murtad, karena Tuhan berdosa tidak bisa berdiam dengan orang yang tidak berdosa. Tapi pas belajar Holy Flash ini, nggak, justru ini ajaran dari Katolik, dan alasan orang keluar berdasarkan ajaran Katolik. Jadi, gimana ya, jadi sangat disayangkan sekali bahwa kita punya pemikiran yang mana Tuhan tidak bisa berdiam di tengah-tengah orang berdosa ataupun gereja yang murtad. Karena memang reality, kenyataannya ada lalang dengan gandum di gereja, kan, karena gereja belum gereja triumphant, belum gereja menang, masih gereja militan. Nah, kalau gereja militan memang kita lihat ada Yudas-Yudas di situ, ada orang-orang yang cinta dunia, ada berbau lah gandum dengan lalang. Tapi
kalau orang lihat semuanya ambil satu pendeta sebegini, akhirnya keluar dari gereja, atau orang begini-gini, lihat-lihat dia punya segi negatif, atau doktrin ini, itu, dan keluar dari gereja karena Tuhan nggak bisa diam di tengah-tengah orang berdosa. Nah, itulah doktrin Katolik sendiri, itulah yang telah memisahkan kita dengan gereja kita, gitu. Dan kalau kita lihat doktrin Katolik itu adalah Babel, memang betul doktrin ini juga membuat kekacauan atau Babel di dalam gereja kita sendiri, gitu. Jadi sangat disayangkan, makanya pekabaran malaikat ketiga ini memang betul-betul membuka segala macam buat kita ya, membuka segala macam false doctrine atau doktrin-doktrin yang error. Dengan mengetahui pekabaran inti malaikat ketiga, kita sebenarnya bisa mengetahui inti doktrin kepausan itu apa, gitu. Jadi puji Tuhan supaya dengan mengetahui ini kita benar-benar nggak berada di jalan yang sesat, gitu, karena pekabaran malaikat ketiga memang betul-betul membawakan atau menerangkan dengan jelas itu Injil yang benar, gitu, Bing. Kalau orang percaya Injil palsu, segala macam doktrin orang akan beli. Percaya deh, kita pernah dalam kelompok begitu, kayak semua kesesatan itu kayak kita percaya karena apa? Kita nggak benar-benar mengerti Injil yang benar itu apa, gitu. Sampai pas datang ini, excited terima ini. Oh, orang-orang dikeluarkan dari gereja gara-gara doktrin ini, malah tambah excited, gitu. Doktrin ini udah banyak doktrin data, lebih excited dan malah merasa kayak aduh gereja ini kasihan sekali, gitu, pas mengerti akan Injil yang benar, terbuka mata kerohanian, dan malah bisa melihat bahwa justru kebanyakan orang-orang yang keluar adalah justru memegang doktrin Holy Flash tanpa mereka sadari, gitu. Ya, oke, thank you, Bing. Ya. Baik, terima kasih untuk Sister Joy. Jadi itu apa ya? Sesuatu yang memang kenyataan terjadi ya. Dengan memahami prinsip dasar dari pekabaran malaikat ketiga ya. Ini kita lagi belajar inti dari pekabaran malaikat ketiga, teman-teman. Inti dari pembenaran oleh iman, bagaimana kita bisa dibenarkan ya. Ini kita lagi bersinggungan dengan hal yang paling mendasar. Ya, hal yang paling mendasar. Dan di saat kita belajar hal yang paling mendasar ini, dari pembenaran oleh iman, kita bisa melihat dengan jelas penyesatan dari Babel itu seperti apa. Wah, itu sangat mengerikan ya, teman-teman. Oke, masih ada juga yang lain, dipersilakan kalau masih ada. Bing, sorry satu lagi. Iya. Kita bisa jamin, nggak mungkin 100%, tapi ini yang kita lihat. Orang yang keluar dari gereja akan susah terima pekabaran malaikat ketiga. Betul, kawan. Akan susah untuk menerima Injil yang benar, karena alasan mereka keluar dari gereja itu intinya adalah gereja sudah murtad dan Tuhan nggak ada di situ. Coba kalian lihat yang keluar itu apa. Jadi kenyataannya, realitinya begitu, gitu. Kalau masih keluar dari gereja untuk lihat dia punya kondisi gereja dan apostasi segala macam, pas pekabaran malaikat ketiga diberikan, pasti kalau tidak ada roh untuk membuka diri menerima pekabaran malaikat ketiga, pasti akan menolak ini pekabaran, gitu, karena akan bertentangan dengan apa yang diyakini mereka, gitu. Ya, oke, thank you, Bing. Ya, ini bukan asumsi, Joy. Yang Joy bilang itu bukan asumsi, tapi fakta di lapangan yang kita temui ya. Ini beberapa contoh ya yang kita kasih. Salah satunya adalah misalnya Davidian mengaku menerima pekabaran 1888. Tapi lucunya gini ya. Mereka membedakan antara pembenaran oleh iman, pembenaran oleh kasih karunia, dan pembenaran oleh Kristus. Ini 3 hal yang beda loh. Ini jadi lucu gitu. Kemudian kalau dari Present Truth sendiri, saya ikuti ya sendiri.
Saya saksikan sendiri, dengar sendiri di depan mata saya sendiri mengenai pembenaran oleh iman yang dibawakan oleh saudara Randy Tauran. Ya. Dia mengatakan betul kita dibenarkan oleh iman, tetapi pembenaran oleh iman sudah lewat, ya sudah lewat. Sekarang adalah kita harus mengusahakan. Jadi luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Baru kita ketemu juga dengan aliran-aliran yang lain ya, yang ekstrim. Itu menolak ya, menolak pekabaran. Jadi ada yang takut ya, takut menolak karena memang mereka tahu ini dari Tuhan, tetapi isinya beda ya. Isinya mereka artikan sendiri. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ada yang karena mereka melihat ini betul-betul bertentangan dengan pemahaman mereka, mereka dengan jelas menolak. Ada beberapa gerakan ekstrim di Advent ya, yang betul-betul ekstremis, mereka jelas-jelas menolak, mengatakan itu sesat. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi itu fakta yang terjadi ketika kita tidak melihat, tidak memahami pekabaran malaikat ketiga, atau kita keluar dari gereja, maka pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya kita akan melihat sebagai sesuatu yang berbahaya, atau kita definisikan sendiri. Inilah pekabaran malaikat ketiga itu. Dan ini yang terjadi di lapangan ya, teman-teman. Dan ini yang terjadi sekarang juga nanti. Iya, betul sekali. Tapi kita juga mau apa ya? Mau sedikit menambahkan yang kemarin kita singgung ya tentang doktrin vegetarian, doktrin vegetarian. Teman-teman, kita melihat ya salah satu modus setan ya, modus penyesatan di dalam gereja kita adalah doktrin vegetarian. Dengan catatannya itu adalah vegetarian ekstrim. Kalau vegetarian itu dijalankan dengan hikmat, dijalankan dengan seimbang, dijalankan dengan pengertian, kita rasa itu adalah berkat yang sangat besar. Itu adalah karunia Tuhan yang sangat besar untuk kita yang menjalankan. Tetapi ketika itu dijalankan dengan ekstrim, maka kita melihat itu adalah salah satu modus ya, modus penipuan yang sangat kuat untuk apa ya, menyesatkan kita. Dari vegetarian ekstrim ini yang terjadi adalah yang pertama ya, orang merasa jauh lebih rohani dari mereka yang tidak vegetarian. Ya. Kemudian setelah mereka merasa lebih rohani dari yang tidak vegetarian, mereka punya kekuatan untuk mengkritik mereka yang tidak vegetarian. Dari sinilah kita melihat langkah awal untuk meninggalkan gereja. Mereka melihat pimpinan yang tidak vegetarian, mereka punya kekuatan untuk mengkritik, untuk apa kita hidup dengan mereka ini. Dan kita telah mempelajari ya teman-teman, kita telah mempelajari bagaimana doktrin atau keyakinan yang mereka pegang, yang vegetarian ini ternyata adalah mereka semua berharap dengan menjalankan praktek vegetarian yang ketat, ya, yang murni, dengan harapan supaya Roh Kudus bisa diam di dalam diri mereka yang berdosa, supaya mereka bisa mengalami kekuatan Roh Kudus. Semakin murni mereka, semakin Tuhan akan lebih menyenangi mereka. Waduh, inilah yang saya lihat modus baru dari Holy Flesh Movement, ya. Modus baru dari gerakan tubuh kudus, bagaimana mereka mau mencapai tubuh yang semurni mungkin, tubuh yang sebersih mungkin, supaya Roh Kudus bisa diam. Karena kalau berdosa, kalau masih makan daging, itu masih tercemar, Roh Kudus nggak mungkin diam. Teman-teman, jelas ya. Ini adalah modus, bukan barang baru, tapi modus yang kita udah pelajari. Ini terjadi di dalam gereja kita pada awal pergerakan gereja kita ya. Jadi kita bisa melihat ya, dengan betul-betul mempelajari pekabaran malaikat ketiga, kita akan melihat sifat yang sesungguhnya dari penyesatan. Kita akan melihat sifat dari sesungguhnya yang penipuan-penipuan yang dibuat mirip. Ya, mirip sekali. Dan teman-teman, mengenai vegetarian juga tadi, kita bisa bilang ya, pada akhirnya kita melihat saudara-saudara yang mengambil langkah ekstrim dalam vegetarian, pada akhirnya justru bertolak belakang dengan tujuan dari reformasi kesehatan. Ya, kenapa kita bilang bertolak belakang dengan tujuan reformasi kesehatan? Yang terjadi adalah mereka itu menjadi lebih rentan sakit, menjadi lebih lemah, menjadi lebih kelihatan lebih tua gitu.
Saudara-saudara, ini tidak mungkin benar gitu. Yang mereka jalankan adalah health deform, bukan health reform. Inilah yang terjadi. Health reform itu adalah kita dulu lemah menjadi kuat, kita dulu sakit-sakitan menjadi sehat, kita dulu tidak tidak bugar, sekarang menjadi bugar, berenergi. Itulah kalau kita jalankan health reform. Tapi kalau kita menjalankan praktek vegetarian, yang terjadi adalah kita jadi lebih sakit, kita jadi lebih parah, kita jadi lebih tua. Aduh, ini apa ya? Ini apa namanya? Tapi yang luar biasa, mereka punya argumentasi. Oh, kita lagi adaptasi. Ini pembersihan tubuh yang sudah bertahun-tahun kita jalani. Teman-teman, kita bisa bilang ini adalah sebuah pembenaran diri untuk membenarkan sebuah penyesatan yang kita bisa lihat dengan jelas ya pada saat ini. Oke, sampai di sini. Kalau masih ada, dipersilakan kita sebelum kita lanjut ke kutipan selanjutnya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Tanya, Bing. Oh, silakan. Tadi sempat dibilang ada pembenaran oleh iman, pembenaran oleh kasih karunia, pembenaran oleh usaha. Bukan. Pembenaran oleh iman, pembenaran oleh kasih karunia, pembenaran oleh Kristus dari Davidian ya. Davidian mengatakan mereka menerima 1888. Kemudian yang kita pelajari ya dalam doktrin mereka, ternyata mereka membedakan pembenaran oleh iman, pembenaran oleh kasih karunia, pembenaran oleh Kristus. Ini 3 hal yang beda. Nah, bagaimana? Iya, maksudnya perbedaannya seperti apa gitu? Jadi itu punya perbedaan masing-masing ya. Kita lupa perbedaannya. Tapi buat saya pribadi itu tidak beda, sama pembenaran oleh Yesus, pembenaran oleh iman, pembenaran oleh kasih karunia. Tiga-tiganya sama, tapi mereka bedakan. Jadi kita lupa persisnya, tapi kita memang juga pernah belajar, kita diskusi dengan orang-orangnya. Ya, sesuatu yang kita nggak perlu ingat lah gitu. Tapi cukup kita tahu memang itu ada begitu. Boleh juga konfirmasi ke mereka, tapi itu dibedakan. Nah, kita yang mempelajari pembenaran oleh iman, kalau kita mengatakan kita dibenarkan oleh iman, kita dibenarkan oleh Yesus, kita dibenarkan oleh kasih karunia, kita tahu itu satu hal yang sama, bukan beda. Ya, Tapi yang luar biasa adalah ini Davidian yang mengaku menerima 1888 itu membedakan 3 hal itu. Dan kemudian lucunya lagi adalah mereka mengatakan tidak keluar dari organisasi, tapi buat organisasi sendiri. Mereka mengatakan juga, oh kami tidak keluar dari organisasi. Kami juga tidak buat bangun organisasi. Padahal ada struktur loh. Ada pimpinan di General Conference, ada divisi, ada bendaharanya. Dan mereka mengatakan, oh kami tidak berorganisasi. Wah, ini betul-betul penipuan di atas penipuan. Ya, kita melihat dari saudara-saudara kita yang ada di Davidian. Bagaimana? Lanjut, saudara. Lanjut. Enggak, tak pikir tadi maksudnya perbedaannya apa gitu kan, penasaran aku kan. Kita lupa untuk doktrin Davidian lupa karena memang enggak perlu juga diingat. Hanya rasa lucu aja. Oke, lanjut. Oke. Ya, kemudian kita lihat ya, bagaimana Wagoner mengatakan mengenai penyatuan Tuhan dengan manusia berdosa di dalam buku Kabar Kesukaan atau Glad Tidings. Glad Tidings. Nah, teman-teman, sebenarnya kutipannya kalau kita mau daftar banyak sekali dalam buku ini. Tapi kita mendaftarkan 2 saja yang kita rasa berkaitan dengan pembicaraan yang ada di diskusi kita ya, di kelompok grup Bible Study kita. Mengenai apakah Tuhan tidak bisa berdiam di dalam diri manusia yang berdosa. Ya. Ini kutipan mengatakan seperti ini. Roma 10 ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun.
baru ayat 7, siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan dalam Roma pasal 10. Sebagaimana yang telah ditandai, kita mengetahui bahwa Kristus ada di dalam diri setiap orang sebagai penolong dalam kesesakan. Ya, ia berada di dalam diri orang berdosa supaya orang berdosa itu dapat memiliki setiap keuntungan dan perlengkapan untuk beralih dari dosa kepada kebenaran. Ya, ia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada kehidupan selain kehidupannya. Ia adalah hidup itu, walaupun ia berada dalam diri setiap orang, tetapi tidak semua orang memiliki kebenarannya yang dimanifestasikan ya dalam kehidupan orang itu. Karena beberapa orang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1 ayat 18. Doa Paulus yang diilhamkan adalah supaya kita dapat dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam batin kita oleh iman Kristus. Oleh iman, Kristus diam di dalam hatimu, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Perbedaan di antara orang tidak percaya dan orang percaya ialah, walaupun Kristus disalibkan dan dibangkitkan dalam diri setiap orang, ia berada di dalam diri orang tidak percaya tanpa dikenal dan diabaikan. Sedangkan di dalam diri orang percaya, ya, ia tinggal oleh iman. Jadi teman-teman, ini Wagoner ya mengeksposisi atau mengomentari ya ayat yang ada di dalam Roma 10 ayat 6. Halo, kedengaran? Dengar. Bisa. Ya, jadi Wagoner ini mengomentari ayat yang ada di dalam Roma 10 ayat 6 sampai 8 ya. Mengenai firman iman ya. Firman itu dekat padamu yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan ya. Ini di dalam Roma pasal 10 sebagaimana yang telah ditandai kita mengetahui bahwa Kristus ada di dalam diri setiap orang sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi teman-teman, kalau kita belajar di atas tadi, Yesus itu diam di dalam daging, datang ke dalam daging kita, supaya apa? Supaya mengutuk daging di dalam, mengutuk dosa di dalam daging, dan saat ini kita belajar sebagai penolong di dalam kesesakan. Ya. Kemudian, ia berada di dalam diri orang berdosa. Ini bukan cuma orang benar ya, bukan orang benar, supaya orang berdosa itu dapat memiliki setiap keuntungan dan perlengkapan untuk beralih dari dosa kepada kebenaran. Teman-teman, apakah ini sesuatu yang merugikan kita? Ya, kalau kita memiliki seorang juru selamat yang begitu dekat dengan kita, gitu. Ya, ini sangat jelas ya. Yesus diam di dalam diri orang berdosa. Itu adalah penolong di dalam kesesakan supaya orang berdosa itu dapat memiliki setiap keuntungan dan perlengkapan untuk beralih dari dosa kepada kebenaran. Masih ingat ya teman-teman penjelasan pada hari Rabu yang lalu ketika saya menjelaskan tentang ayat di Perjanjian Lama ya. Kita balik sedikit dulu ya. Ini ayat Perjanjian Lama yang kita lihat dalam bahasa asli ini ya. Kita rekonstruksi dalam bahasa asli. Jadi di dalam ayat ini Keluaran 25 ayat 8 dan Keluaran 29 ayat 43 sampai 46 ya. Ini saya rekonstruksi lagi dalam melihat bahasa asli karena bahasa Inggris maupun Indonesia itu ditafsir ya. Ada kata yang nggak ada, mereka tambahkan untuk memahami maknanya, untuk memaknai maknanya. Nah ini
dalam pemahaman dari Pekabaran 1888, saya melihat ini DP konstruksi, inilah konstruksinya. Jadi, saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa lihat, ya, keuntungan berdiamnya Tuhan, ya, di tengah-tengah Israel adalah supaya Israel itu bisa dikuduskan, ya, supaya Israel itu bisa tahu ada Allah yang maha dahsyat, ya, yang lebih berkuasa dari semua Allah, yang mereka tahu telah melepaskan mereka dari Mesir, karena Mesir itu adalah penguasa bumi, ya teman-teman. Mesir dalam sejarah, saat Mesir berkuasa, lebih berkuasa dari seluruh kerajaan dimanapun. Mesir itu punya armada perang terbesar, ya, budaya tertinggi, pendidikan dan keterampilan tertinggi di dunia. Jadi peradaban tertinggi itu ada di Mesir saat itu. Dan di sini Tuhan mau kasih tahu, ya, lewat berdiamnya dia di tengah-tengah Israel, supaya mereka tahu bahwa dia yang mengeluarkan mereka, dan dia yang mengeluarkan mereka itu diam di tengah-tengah mereka. Waduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ya, jadi untuk apa Tuhan itu diam di tengah-tengah bangsa Israel? Supaya Israel ini bisa dikuduskan dan mendapatkan manfaat dari pengetahuan, ya, tentang Tuhan yang maha dahsyat, yang tentunya, ya, untuk kebaikan mereka. Dan itu yang kita ketahui bersama di dalam pemahaman ini, teman-teman. Bangsa-bangsa kafir yang mendengarkan Israel ketika tahu bahwa Israel ini adalah bangsa yang sangat besar dan sangat kuat, ya, menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Ternyata ada Tuhan yang diam di tengah-tengah mereka. Ini menggentarkan lawan-lawan mereka, teman-teman. Makanya di dalam satu pelajaran, baik A.T. Jones maupun Paulus, baik Paulus maupun A.T. Jones, inilah kerinduan Tuhan, mau menyatakan diri bahwa dia itu berdiam di dalam diri kita masing-masing. Jadi, teman-teman, ketika kita belajar tentang Tuhan yang bisa berdiam di dalam daging kita yang berdosa, ya, untuk apa semuanya itu, ya? Supaya orang berdosa dapat memiliki setiap keuntungan dan perlengkapan untuk beralih dari dosa kepada kebenaran. Jadi adalah satu berkat yang luar biasa ketika kita mengetahui bahwa Tuhan yang dahsyat, ya, Tuhan yang berkuasa itu ternyata nggak jauh dari kita gitu, nggak jauh dari kita. Dia begitu dekat dengan kita, ya, diam di dalam diri kita. Teman-teman masih ingat ya, waktu kita belajar tentang bukan kita. Teman-teman pasti tahu tentang cerita Yesus dan murid-muridnya itu berlayar di danau, ya. Kemudian Yesus tertidur, ya. Saat mereka berlayar, Yesus sementara tertidur dengan lelap, dan kemudian datang angin dan gelombang yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Yang luar biasa begini, teman-teman. Mereka semua, ya, ketakutan luar biasa karena badai dan gelombang yang terjadi, dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Padahal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, angin dan gelombang ada di tengah-tengah mereka. Diam bersama-sama mereka. Teman-teman, sekiranya mereka tahu lebih cepat, sadar lebih cepat, seharusnya tidak ada ketakutan di dalam diri mereka. Inilah, teman-teman, sebuah gambaran yang Tuhan mau tunjukkan. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan langit dan bumi, menaklukkan Mesir, menaklukkan bangsa-bangsa kafir, ya, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang besar di bumi yang dinubuatkan dalam mimpi Daniel, dalam Daniel, itu telah ditaklukkan. Di mana Tuhan yang maha dahsyat dan berkuasa itu ternyata berdiam di dalam diri setiap orang berdosa. Untuk apa? Ya, untuk apa semuanya itu? Saudara-saudara, disinilah kita bisa melihat untuk apa Dia ternyata hadir sebagai penolong dalam kesesakan.
Ia berada di dalam diri orang berdosa supaya orang berdosa itu dapat memiliki setiap keuntungan dan perlengkapan untuk beralih dari dosa kepada kebenaran. Waduh, ini kabar baik yang luar biasa. Kabar baik yang luar biasa. Bagaimana dengan orang yang yang berdosa, ya, yang tidak tahu ini? Apakah mereka juga memiliki Kristus di dalam diri mereka? Ya, kita baca selanjutnya. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada kehidupan selain hidupnya. Ia adalah hidup itu walaupun ia berada di dalam diri setiap orang, tetapi tidak semua orang memiliki kebenarannya yang dimanifestasikan dalam kehidupan orang itu. Jadi saudara-saudara, setiap orang, mau dia pendosa, penjahat sekalipun, memiliki Kristus dan memiliki kebenaran. Cuma tidak setiap orang yang memiliki kebenaran yang dimanifestasikan. Kenapa? Karena beberapa orang menindas kebenaran dengan kelaliman. Doa Paulus yang diilhamkan supaya kita dapat dikuatkan dan diteguhkan dalam Roh Kudus di dalam batin kita oleh iman. Kristus diam di dalam hatimu, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Perbedaan antara orang tidak percaya ialah, orang percaya dan tidak percaya ialah, walaupun Kristus disalibkan dan dibangkitkan di dalam diri setiap orang, ia berada di dalam diri orang tidak percaya tanpa dikenal dan diabaikan. Sedangkan di dalam diri orang percaya, ia tinggal oleh iman. Jadi saudara-saudara, disinilah perbedaannya, ya. Jadi apakah Yesus itu ada di dalam diri setiap orang? Ada. Apakah setiap orang tahu? Tidak setiap orang tahu. Ya, yang tahu mengenai Yesus itu diam di dalam diri orang percaya, mendapatkan manfaat dari dia berdiamnya, ya, di dalam diri orang tersebut. Sehingga yang terjadi adalah tidak semua orang, ya, yang punya manifestasi kebenaran di dalam kehidupan, ya, tidak semua orang. Jadi setiap orang yang tahu, mereka yang bisa memanifestasikan kebenaran dalam kehidupan. Sedangkan orang-orang yang tidak tahu adalah orang-orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman, atau dalam bahasa Roh Nubuat, menyalibkan Kristus setiap hari di dalam daging mereka, di dalam diri mereka. Oke, sebelum lanjut sampai di sini, ada yang mau kasih tambahan atau komentar atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Iya, Bing. Oke, silakan Joy. Jadi kita ingat waktu kutipan ini di presentasi, jadi diartikan bahwa waktu Tuhan tinggal dalam tiap orang berdosa itu adalah probation, second probation gitu. Itu diartikan seperti itu waktu dulu. Jadi kalau sekarang misalnya Tuhan tinggal dalam orang berdosa, ya, itu diartikan second probation. Nah, terus waktu orang berdosa lagi terus terpisah dengan Tuhan, berarti dia udah ada probation ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, iya kan? Karena setiap Kalau kali 1000 berdosa kali berarti 1000. Iya. Jadi setiap kali berdosa kan harus terpisah. Habis itu tersambung lagi, itu probation. Probation 1, probation 2, probation 3. Jadi sayang sekali ya kalau mau baca buku 1888 terus orang harus menginterpretasi dengan orang punya interpretasi sendiri, padahal tulisannya itu kan sangat jelas itu apa gitu. Jadi memang sudah jelas sih ini setelah Alkitab, Roh Nubuat dengan Pekabaran 1888 itu sangat harmoni bahwa Tuhan tinggal dalam orang berdosa. So, thank you. Iya, terima kasih Joy. Ada lagi yang lain? Ya, Bro. Ya, silakan, Bro Dolphin. Sorry, tadi itu signal. Udah bagus ini. Ya, yang kita mau tanggapi yang tadi kutipan di atas tadi, menarik. Cuma yang kita
lihat di sini landasannya adalah iman. Apakah saya akan mau percaya, mau iman bahwa Kristus itu tinggal di tubuh saya yang berdosa? Iya. Itu aja. Iya. Kalau saya tidak percaya, saya akan datang berbantah-bantahan dengan banyak apa namanya Argumen. argumen, atau bahkan mungkin pakai kutipan-kutipan atau ayat Alkitab. Di sini dasarnya cuma satu, percaya. Apakah saya percaya bahwa Yesus Halo bro, mati-mati bro. Halo. Halo bro. Bro Dolphin mati-mati suaranya. Signalnya kali. Soalnya dari tadi Kopin mati terus. Ya udah left meeting, Bing. Oh, so mati ini. Iya, so mati. Oh, sudah Ya. masuk lagi. Halo bro. DP suara belum tersambung. Halo bro, mati Iya, bro. tadi bro Dolphin. Oh iya. Iya, enggak, kita cuma mau tekankan sesuai dengan tadi bahwa hanya melalui iman, Iya. melalui percaya. Itu aja sih. Dan yang jadi masalah sama ini adalah percaya dan tidak kan, memiliki iman atau tidak. Simple Jadi sekali ini sebenarnya. simple dan sangat jelas ya. Iya. Thank you bro. Oke, terima kasih. Jadi, Halo, Bing. ya silakan Joy. Oh, sorry. Ya, jadi kalau kita sendiri lihat dalam sejarah ya, pekabaran ini kan yang akan membuat kecurahan Roh Kudus. Toh. Pekabaran ini yang memang betul-betul Ellen White sendiri endorse, yang mana inilah pekabaran pembenaran oleh iman yang sesungguhnya. Jadi kalau kita betul percaya akan kutipan Ellen White itu, kita nggak akan question mark atau tanya atau ragukan apa yang mereka bilang gitu. Justru pekabaran mereka itu sangat-sangat menguatkan dan mengembirakan kita punya jiwa yang sudah kekeringan gitu dengan hukum ini, hukum itu, harus begini, harus begitu. Memang betul ada tuntutannya, cuman untuk menjalankan itu saya nggak tahu bagaimana gitu, karena jatuh-jatuh terus, jadi ekstrim terus, jadi ya whatever lah. Tapi dengan pekabaran ini justru bisa membuat kita berpikiran jadi normal kembali dan bisa mengerti bagaimana hukum itu dipelihara itu bagaimana caranya gitu loh, bukan dengan saya punya usaha mau mencoba untuk begini karena kita nggak bisa. Semuanya itu Tuhan yang lakukan. Karena apa? Kenyataannya Tuhan berdiam di kita dengan orang berdosa. Tuhan yang cari kita, bukan kita cari Tuhan. Itu kan bikin orang punya pikiran itu jadi tenang, jadi apa ya, damai, jadi bukan stres dengan. Jadi kalau orang punya pikiran yang berusaha mencari Tuhan, berusaha Tuhan lagi murka, orang yang mendamaikan, trust me, itu hidupnya sangat penuh dengan beban loh. Saya harus bikin apa ya? Oh, saya harus bikin turut ini supaya Tuhan nggak murka. Saya harus semua macam saya harus itu udah dari kitab Kamus itu. Jadi malah bersyukur gitu dengan itu. Tapi ya begitulah semua orang punya penerimaan beda-beda. Kenyataannya pekabaran ini ditolak-tolak terus, makanya Tuhan masih delay terus dia punya kedatangan karena dia punya pekabaran yang harusnya membuat kecurahan Roh Kudus itu belum bisa terpenuhi karena pecah sana, pecah sini, penolakan sana, penolakan sini. Tapi kita percaya melihat keadaan dunia ini, pekabaran ini sudah banyak umat-umat Tuhan yang sudah terima walaupun nggak sangat menonjol ya, mereka punya pergerakan mungkin hanya beberapa orang, tapi kenyataannya begitu ya, itulah akan membuat Tuhan akan datang dengan persiapan umat-umat Tuhan di dalam gerejanya. Oke, thank you, Bing. Ya.
Jadi terima kasih teman-teman. Jadi dari yang Bro Dolphin bilang tadi ya. Jadi sebenarnya simple banget, simple sekali. Ya, hanya percaya mengenai apa yang telah diberitakan. Terima aja apa adanya. Pekabaran yang sudah disampaikan. Dan dari apa ya? Ini bukan teori ya, dari pengalaman, saya pribadi yang sebelum menerima pekabaran 1888 itu mengalami ketidakseimbangan rohani, ketidakseimbangan psikologi, begitu juga fisik mengalami ketidakseimbangan. Tapi lewat pekabaran ini, Tuhan membawa saya secara pribadi kepada keseimbangan-keseimbangan yang luar biasa. Fisik, mental, spiritual, itu jadi seimbang. Kita jadi lebih menikmati hidup ini, teman-teman. Dan aduh, puji Tuhan, ada banyak pemulihan-pemulihan yang Tuhan buat di dalam diri yang kita rasakan luar biasa sekali. Yang prinsipnya sederhana, percaya, ya, percaya. Kalau kita nggak percaya, yang terjadi adalah, mengerikan. Kita harus menerima dari satu penyesatan kepada penyesatan yang lain, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Ini kutipan yang terakhir dari Wagoner ya. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Tetapi bukan hanya dengan keyakinan kita boleh berseru kepada Allah dari dalam jurang, tetapi Allah dalam rahmat-Nya, ya, Allah dalam rahmat-Nya yang kekal telah mengaturnya demikian rupa sehingga kedalaman jurang itu sendiri merupakan satu sumber keyakinan. Ya. Kenyataan bahwa kita berada di dalam jurang dosa, namun hidup adalah bukti bahwa Allah sendiri dalam pribadi Kristus di atas salib hadir bersama kita di dalam jurang itu untuk melepaskan kita. Jadi, segala sesuatu, bahkan kutub pun, karena segala sesuatu berada di bawah kutub, memberitakan Injil, kelemahan dan keadaan kita yang berdosa, gantinya menjadi sebab keputusasaan. Jika kita percaya kepada Tuhan adalah satu janji penebusan, dan kelemahan kita, dari kelemahan, ini dari kelemahan kita dijadikan kuat. Jadi teman-teman, kutipan ini merupakan satu kutipan yang strong sekali, ya. Ini disebutkan bukan cuma berdosa, tetapi jurang dosa. Kalau jurang dosa artinya paling bawah ini, ya, paling bawah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan masih ada ya dengan kita saat kita berada di dalam dosa yang sudah sangat berat yang kita rasa ya. Tapi di sini dikatakan bukan cuma berat, ini jurang, berarti paling bawah. Kalau penjahat paling jahat ini, kalau berdosa paling berdosa. Apakah Tuhan masih ada? Ini jelas ya dalam kutipan ini. Ketika orang berada di bawah jurang dosa, di dalam jurang dosa, namun hidup adalah bukti bahwa Allah sendiri dalam pribadi Kristus di atas salib hadir bersama-sama dengan Dia di dalam jurang itu untuk melepaskannya. Jadi saudara-saudara, ini adalah satu kabar baik yang luar biasa kepada mereka yang merasa ya sudah tidak berdaya lagi untuk keluar dari dosa. Sudah menjadi pendosa yang luar biasa. Ini satu kabar baik. Kenapa? Karena di sana juga Tuhan hadir untuk melepaskan dia. Tuhan berkuasa untuk melepaskan dia. Salah satu contoh, saudara-saudara, yang paling jelas, yang berada di dalam jurang, itu yang kita bisa lihat adalah orang yang dirasuk setan. Orang yang dirasuk setan ini, teman-teman, bukan cuma sekedar pendosa ya. Mereka ini, karena keberdosaan mereka, setan berdiam. Apalagi yang kasus Legion ya. Ini ada 6.000 atau 12.000 setan berdiam di dalam tubuhnya. Waduh, bagaimana ya kalau Tuhan bilang, ngana suci dulu baru kita selamatkan. Ngana suci dulu baru kita sembuhkan. Bagaimana bisa ya orang yang dikuasai oleh setan, yang jumlahnya ribuan, mau menyucikan dirinya? Ya, ini tidak mungkin. Tetapi dari kenyataan bahwa ya dalam kutipan yang kita baca ini,
kenyataan bahwa kita berada di dalam jurang dosa, namun hidup adalah bukti bahwa Allah sendiri dalam pribadi Kristus, ya, di atas salib hadir bersama kita di dalam jurang itu untuk melepaskan kita. Jadi saudara-saudara, adalah satu kabar baik, ya, satu kesukaan sebenarnya. Disitulah kenyataan kita bisa melihat orang yang dirasuk setan, sekalipun dirasuk dalam 12.000 setan, masih punya harapan untuk diselamatkan. Inilah kenyataannya, ya. Inilah kenyataannya. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan? Ya, Bi, Ya, silakan Joy. sangat sangat menguatkan orang. Kalau orang yang sangat yang dorang so rasa, dorang pediri itu udah jatuh begitu dalam. Terus baca ini statement, tunggu dilihat bentar. Ya, sorry. Jadi kalau orang yang sudah jatuh dalam jurang betul-betul, terus baca ini kutipan, ini kan jadi satu pengharapan ya. Istilahnya satu kayak jalan yang orang nggak tahu mau keluar bagaimana. Terus akhirnya baca ini, Tuhan ada di dalam kita di jurang dosa, yang mana dengan keberadaan Tuhan itu dia bisa melepaskan kita gitu. Nah, dan coba kontraskan dengan orang baca, orang jatuh dalam jurang dalam, terus baca Yesaya 59, Tuhan terpisah dengan orang berdosa. Kira-kira gimana itu ya? Kayak satu ada harapan, satu sudah hilang harapan kalau mau baca dua ayat ini yang berbeda. Atau satu ayat dan satu kutipan. Jadi yang Tuhan mau itu sebenarnya apa? Apakah memberikan orang punya pengharapan, Christ in you the hope of glory, atau Christ enggak di dalam kita, ya hopeless lah, kayak seperti itu. Dan jadi kan Tuhan, maksudnya ini juga untuk kita punya statement, bukan untuk kita mengiyakan dosa, bukan seperti itu ya. Ini mempelajari kasusnya kalau orang berdosa itu bagaimana. Jadi kalau kita bikin kontras, saya baca yang Wagner tulis ini, buat saya itu akan jadi satu semangat untuk bisa keluar dan bisa bisa keluar dari jurang dosa, karena saya tahu Tuhan ada di kita dan Dia akan melepaskan kita gitu. Itu glad tidings sekali, kabar kesukaan sekali gitu. Jadi, dan yang kita pikir-pikir tadi, waktu kita terpisah dari Tuhan, Tuhan punya righteousness tidak ada, itu kan isunya. Jadi saya harus beholding Christ dulu, kemudian kebenaran Kristus akan masuk gitu. Sedangkan di buku Yesaya bilang kita punya kebenaran itu, atau right doing, atau mau beholding Christ atau apapun, itu seperti itu sama dengan kain lara ya, atau filthy rags. Masa dengan saya punya filthy rags, saya bisa tukar untuk mendapatkan Tuhan punya white garment gitu loh. Ngerti kan? Jadi harus ada perbuatan yang baik, yang which is filthy rag, karena itu usaha saya tanpa ada Kristus, kan karena Kristus sudah terpisah dengan saya. Kita nggak ada siapa-siapa. Saya harus mengusahakan sesuatu perbuatan yang baik supaya kebenaran Kristus bisa masuk. Sedangkan apapun yang saya lakukan itu filthy rag. Jadi ini filthy rag ini untuk membeli atau membawa akan kebenaran Kristus masuk. Aduh, itu satu hal yang I don't know what to say, tapi man, when you think about it, berpikir itu kayak, oh wow, masa I don't know, maksudnya kita nggak ada kata-kata yang kita mau bisa mengungkapkan bagaimana Tuhan punya kebenaran, saya harus beli atau saya harus dapatkan dengan saya punya filthy rag. Itu kan satu hal yang mengerikan kalau mau dipikirkan. Padahal kebenaran Kristus itu diberikan dengan cuma-cuma, gitu loh. Tanpa harus ada perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan harus hitung untuk memberikan jubah kebenarannya. Tapi jubah kebenaran itu kan memang kita harus sadar orang punya
keberdosaan kita dulu kan. Tapi sadar keberdosaan kita pun kita nggak akan sadar tanpa ada Tuhan. Itu Pada semua Tuhan. perbuatan Tuhan di dalam kita. Jadi apapun apa yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan nggak ada. Jadi memang kalau mau diselidiki baik-baik, kalau memang betul-betul ya orang benar-benar tahu, ingin mengetahui memang betul dan ingin mau tahu apa itu terpisah dengan Tuhan, bagaimana kebenaran itu bisa datang, bagaimana kita memperolehnya, itu Tuhan akan tuntun gitu. Tapi kalau kita punya pikiran sudah mau interpretasi kutipan dengan pengertian sendiri, ambil kutipan Ellen White, biarpun 1000, 10.000 pun dikasih mengenai beholding Christ, tapi kalau penempatannya salah, tetap aja akan salah posisinya di mana, karena setan hanya tambah 1, 2 kata atau hilangkan 1 atau 2 kata untuk mengelabui yang mana Injil yang benar dengan Injil yang palsu gitu. Jadi memang perlu harus ada roh kerendahan hati dan mau menerima pekabaran itu apa adanya gitu. Oke, thank you, Bin. Ya, terima kasih Joy. Oke, silakan Brother Dolphin. Yang kita benar juga ya, kalau tidak ada Yesus bagaimana saya bisa Halo bro, mati bro. Bro pesuara mati-mati bro. Mungkin posisinya kurang bagus DP signal, Kak. Lanjut judul dulu, Bin, somati Kak Opin. Disambung kalau dia. Ya, jadi teman-teman ini sebenarnya adalah satu satu kabar baik yang luar biasa ya, satu kabar baik yang luar biasa ketika kita menyadari bahwa sekalipun dalam keberadaan kita di dalam jurang dosa, namun Tuhan hadir ya di dalam jurang dosa itu adalah satu pengharapan yang luar biasa. Ini adalah satu kenyataan ya, satu kenyataan orang yang telah berdosa, apalagi sebagai pendosa, itu selalu bertanya, ya, ini pengalaman pribadi maupun semua orang ya. Apakah Tuhan masih menerima saya gitu? Saya yang telah berbuat dosa dan dosa saya ulang-ulang. Ya, dosa saya begitu banyak, begitu hitam dan lain-lain. Apakah Tuhan masih menerima saya? Teman-teman, lewat pekabaran ini, ya, lewat pekabaran ini kita dikasih kabar baik yang luar biasa, ya, bahwa Tuhan bukan cuma menerima, tapi Tuhan mau mengembalikan kita ya, mau mengembalikan kita, memberikan semua keuntungan ya dari dirinya untuk kita yang berdosa supaya kita bebas merdeka ya di dalam kebenaran. Oke, Bro Dolphin tadi sempat hilang, Bro. Iya, cuma mau bilang tadi sebenarnya pola pikirnya sederhana, bahwa kalau kita terpisah dengan Tuhan yang kayak tadi Joy bilang, bagaimana kita bisa beholding? Iya. Jadi sesimpel betul itu sekali. sih sebenarnya. Oh. Bagaimana bisa beholding Jadi kalau di terpisah? sini, ya di sini sudah lebih lagi. Jadi apa namanya, jelas bagaimana eksistensi Tuhan itu sebenarnya di dalam kita yang berdosa. Oke. Mati lagi, Kak. Mati lagi, Bin. Ya. Tapi kita sudah bisa Iya, tangkap ya. Cuma itu tadi. Oke. Kita udah bisa tangkap, Bro. Jadi bagaimana bisa ya? Kalau kita dalam terpisah dengan Tuhan, kita bisa beholding. Bagaimana bisa kalau Tuhan tidak ada gitu, tidak ada Tuhan.
Apa yang saya bisa lakukan tanpa Tuhan? Iya. Jadi betul-betul apa ya, kita bisa lihat ya, beda ya. Itu betul-betul sangat berbeda, jauh dari Injil yang kita pelajari dari buku Kabar Kesukaan ya, atau dari Pekabaran 1888. Baik teman-teman, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Ini poin yang keempat. Jadi tadi kita telah pelajari apa yang dikatakan oleh juru kabar Pekabaran 1888, baik Jones maupun Wagoner. Itu dengan sangat jelas ya, menjelaskan tentang berdiamnya Tuhan sekalipun ya di dalam manusia yang sangat-sangat berdosa. Nah, sekarang kita lihat ya poin yang keempat dari Roh Nubuat. Ini kita masih punya waktu sekitar berapa menit ini ya? Masih boleh lah, sekitar 11 menit, 10 menit. Kita lihat ya, kita baca. Kristuslah sumber setiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan dalam hati itu sifat untuk melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan, kesadaran akan dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kudus, Roh Kristus bekerja di hati kita. Jadi teman-teman, ini orang ini apakah sudah benar atau belum ya dalam kutipan ini? Kira-kira bagaimana? Dalam kutipan ini, kebahagiaan sejati halaman 29, kalau ada yang bisa kasih tanggapan, kira-kira ketika Roh Tuhan dalam posisi ini ya, ini orang ini udah benar atau belum ya? Belum, Bing. Ini belum ya? Karena Roh Kudus harus memberikan dia apa ya? Apa itu? Melawan sifat dosa, keinginan akan kebenaran, kesucian, keyakinan akan dosa-dosa. Itu Yesus, Roh Kudus di dalam kita gitu. Jadi kalau so suci ya nggak perlulah kita disadarkan yang orang punya dosa, nggak perlulah disadarkan untuk akan kebenaran Kristus. Kalau so suci ya. Oke, thank you. Iya. Jadi betul sekali ya. Ini kondisi bukan orang benar ya. Ini masih dalam kondisi berdosa, kemudian dialah satu-satunya. Jadi tidak ada yang lain ya. Dia ini adalah Yesus ya. Yang dapat menanamkan dalam hati. Bukan di luar ya, teman-teman. Di dalam hati, sifat melawan dosa. Ya. Ini belum benar. Baru tiap-tiap keinginan. Ini baru ingin untuk akan kebenaran dan kesucian. Ini baru ingin mau jadi benar, ingin menjadi suci. Baru setiap keyakinan, kesadaran akan dosa kita sendiri. Jadi so ingin mau jadi benar, so ingin mau jadi orang baik, ya, ingin jadi orang suci. Kemudian sadar, aduh kita berdosa. Ini belum benar, saudara-saudara. Nah, selanjutnya Ellen White menyatakan adalah bukti bahwa Roh Kudus atau Roh Kristus bekerja di hati. Jadi ini jelas sekali. Bagaimana bisa ya? Tuhan menunggu kita benar dulu, baru Dia melakukan ini. Ya, ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Jadi bagaimana mungkin Tuhan menunggu kita jadi benar baru Dia bekerja? Ya, aduh, betapa menyesatkan sekali ya. Lanjut ya. Memang benar manusia terkadang malu pada jalannya yang penuh dosa, serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, sebelum menyadari bahwa mereka sedang tertarik kepada Kristus. Oh, ini sebelum sadar mereka tertarik kepada Kristus.
Jadi belum jadi orang benar ini, saudara-saudara. Tetapi bila mana mereka mengadakan satu usaha pembaruan berdasarkan kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristuslah yang telah menarik mereka. Jadi ini sebelum mereka sadar, satu pengaruh yang tidak mereka sadari, ya. Bekerja di mana, saudara-saudara? Bekerja dari luar atau bekerja dari dalam? Ini sangat jelas, ya. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari, bekerja di dalam jiwa, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Ini belum jadi orang benar. Ya. Jadi bagaimana kita mau terima satu pandangan yang mengatakan, jadi benar dulu baru roh Tuhan tinggal, Yesus tinggal di dalam diri kita. Ini betul-betul berbeda dengan yang roh nubuat katakan. Ya. Berbeda dengan Alkitab, berbeda dengan Pekebaran 1888. Bagaimana bisa? Jadi, satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka, sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Waduh, luar biasa ini. Kita lanjut ya. Lanjut dulu ke ini kutipan di Kerinduan Segala Zaman, halaman 172, 173 mengenai Nikodemus. Angin terdengar di antara cabang-cabang pohon yang menggeresak dedaunan dan bunga-bungaan, namun angin itu tidak kelihatan, dan tidak seorang pun mengetahui dari mana datang atau kemanapun perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus itu sama halnya dengan angin yang tidak kelihatan, ya, tidak ketahui datangnya dari mana, ya. Kalau di kutipan di atas, pengaruh yang tidak disadari dalam kebahagiaan sejati, ya. Bekerja di mana? Di luar diri atau di dalam diri? Ya, ini jelas. Pekerjaan Tuhan, ya, di dalam membawa manusia kepada perubahan, kepada pertobatan, itu dimulai dari pekerjaannya di dalam hati. Ya, bukan di luar hati. Jadi demikianlah halnya pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tidak ada hal yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu dan tempat atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak nampak seperti angin, Kristus, ya, selalu bekerja di dalam hati. Saudara-saudara, ini bukan sewaktu-waktu, ya. Bukan sewaktu-waktu atau temporer, tetapi dikatakan selalu. Ini kontinu ini, saudara-saudara. Bekerja di dalam hati dengan alat yang tidak nampak seperti angin, ya, atau dengan Roh Kudus. Kristus bekerja selalu di dalam hati, sedikit demi sedikit, dengan tidak disadari. Ini sama dengan yang di atas, ya. Oleh si penerima, kesan-kesan yang ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus, ya. Injil boleh Injil boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang Dia, oleh membaca Alkitab, atau mendengar sabda Allah dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Oleh banyak orang hal ini disebut pertobatan tiba-tiba. Tetapi hal ini adalah hasil bujukan yang lama, ya, oleh Roh Allah, satu proses kesabaran, ya, dan meliputi waktu yang lama. Jadi saudara-saudara, bagaimana Tuhan bekerja di hati ini yang selalu, ini lama, bukan nanti apa ya, ada satu waktu yang cukup baik, Roh Tuhan itu berdiam gitu, ada kesempatan, Roh Kudus masuk. Kalau dia selalu berdosa, Roh Kudus keluar lagi. Aduh,
Bagaimana ya? Bagaimana kita bisa menerima pandangan seperti itu? Ini betul-betul berlawanan, ya, berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Roh Nubuat, ya. Roh Kudus ternyata selalu bekerja di dalam hati sebelum setiap jiwa menyadari akan dirinya, ya, dirinya berdosa maupun dirinya merindukan akan kebenaran. Selalu dalam waktu yang lama. Aduh, bagaimana kita bisa yakin ya, bagaimana kita bisa menerima satu pandangan Roh Kudus akan hadir kalau kita benar dulu. Roh Yesus bisa berdiam di dalam diri kita kalau kita jadi suci dulu. Kita bertobat dulu. Aduh, bagaimana bisa? Di mana ya? Di mana akal sehatnya gitu? Saudara-saudara, ini simpel ya. Begitu sederhana. Kecuali kita mau mempertahankan penyesatan Katolik ya, penyesatan Babel yang kita miliki. Maka kita akan menolak pernyataan-pernyataan yang begitu tegas yang dinyatakan di dalam Roh Nubuat, di dalam Pekabaran 1888 maupun Alkitab, ya, maupun Alkitab sendiri, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maupun kita menolak ya sejarah yang pernah ada mengenai penyesatan yang begitu besar yang dilawan oleh Ellen White, pimpinan gereja kita, Jones dan Wagoner. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita tetap berdiri bahwa Tuhan tidak bisa berdiam dengan diri kita yang berdosa karena keberdosaan kita. Ini jelas-jelas berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Masih ada ternyata. Sampai di sini. Sebelum kita tutup. Ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Ya, silakan Joy. Ya, cuman mau tambahkan aja sih. Jadi memang udah betul ya, sudah sangat jelas semua yang diuraikan. Jadi kalau kita sempat berpikir, kalau saya bisa ada sesuatu yang saya bikin tanpa Kristus, atau ada satu kebenaran yang dilakukan tanpa ada Kristus, ya berarti ya Kristus nggak perlu dong gitu, ya kan? Iya. Ngapain saya perlu Kristus? Kalau saya bisa beholding tanpa Kristus, saya bisa melakukan beholding Christ, membaca Alkitab, bukan sesuatu bisa yang berdoa, pokoknya beholding communion dengan Tuhan untuk Kristus datang. Ya ngapain harus ada Kristus yang hadir di kita, apa gunanya gitu. Jadi itu kan kita menempatkan diri kita di tempat kerjanya Tuhan kan gitu. Jadi seorang yang menempatkan diri di Tuhan itu kan itu anti-Christ kan, itu dia nama. Jadi sayang sekali ya, mau nggak mau kalau orang mau berpikir begitu, berarti orang berpikir bahwa orang dalam keberdosaan kita bisa menggantikan pekerjaan Roh Kudus gitu untuk mendatangkan kebenaran Kristus di kita gitu. Jadi itu kan satu hal yang mengerikan gitu kalau mau dipikirkan gitu ya. Jadi ya emang penjelasan ini so far sudah sangat jelas gitu, sampai kita sendiri dikuatkan dengan pekabaran ini dan lebih sangat menghargai akan pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kita ya secara pribadi. Oke, thank you. Jadi betul sekali Joy. Yang Joy bilang tadi, kalau pekerjaan dari Roh Tuhan ya, atau Kristus di dalam diri kita diambil oleh diri kita atau didahului oleh diri kita, maka kita bisa bilang apa? Itulah diri yang sesungguhnya. Ya, itulah diri yang sesungguhnya. Maka kenyataannya yang terjadi adalah ya, ketika kita masuk ke dalam ujian penyelidikan Alkitab, yang terjadi adalah apa? Ya, kita tersinggung, kita marah, kita sakit hati gitu. Ya. Kita nggak kuat dalam ujian gitu. Itulah kenyataannya. Kenapa? Karena diri yang mengambil posisi Kristus. Ya. Ini nggak bisa saudara-saudara kita mau manipulasi, ya. Diri yang backing kemudian kita akui, ya, kita bilang oh ini Kristus yang bekerja. Nggak bisa.
Nggak bisa, saudara-saudara. Jadi, sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Tapi yang luar biasa sesatnya adalah kita mengatakan ini salah gitu. Apa yang kita yakini ini adalah satu kesalahan, satu penyesatan. Dan apa ya? Keyakinan bahwa Roh Tuhan ya nanti hadir kalau sudah benar, itu adalah kebenaran. Aduh. Sangat-sangat disayangkan ya. Jadi teman-teman, ini sudah sangat jelas perbedaan yang apa ya? Yang terjadi ya, kontrasnya antara kesalahan dan kepalsuan. Nah, teman-teman kalau masih punya waktu sedikit ya, ini sekitar 5 menit ya. Masih 5 menit. Ini poin yang kelima, apa kata Alkitab jika Tuhan benar-benar terpisah dari manusia? Ya. Jika Tuhan itu, eksistensi Tuhan benar-benar terpisah dari manusia, apa yang terjadi? Ini kita perlu tahu ya. Tuhan itu sumber kehidupan. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya, di Yohanes di Kisah 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang juga tertulis, ya, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Jadi baik Yohanes 14 ayat 6 maupun Kisah 17 ini mengatakan hal yang sama ya. Kita hidup itu karena Yesus. Yesus, atau karena Yesus berdiam, atau Tuhan berdiam di dalam diri kita, atau kita ada di dalam Tuhan. Kejadian 2 ayat 16 mengatakan, lalu Tuhan berfirman, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, pastilah engkau mati. Dalam bahasa asli itu maut atau terpisah dari sumber kehidupan. Ya. Jadi, teman-teman, kalau kita betul-betul terpisah dengan Tuhan, artinya kita terpisah dari sumber kehidupan. Nah, di Ayub pasal 34 ayat 14 dan 15 dikatakan, jika ia menarik rohnya ya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Wah, ini jelas sekali ya. Kalau memang Tuhan itu betul-betul terpisah dengan manusia yang berdosa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia itu betul-betul ya kembali kepada asalnya. Kembali menjadi debu dan tidak ada lagi yang namanya manusia. Jadi jelas ya, baik pembahasan-pembahasan kita, tanpa Tuhan tidak ada kehidupan, tanpa Tuhan tidak ada nafas dalam setiap makhluk hidup. Ketika manusia benar-benar terpisah dari Tuhan karena pelanggaran, dia terpisah dari sumber kehidupan, mengalami maut dan kembali menjadi debu. Ya, hanya Yesus anak Allah satu-satunya manusia ilahi yang pernah merasakan terpisah dengan Bapa. Jadi saudara-saudara, kalau sekiranya Tuhan tidak memberikan Yesus kepada manusia, maka yang terjadi adalah manusia itu kembali menjadi debu. Tetapi oleh karena kasih Bapa kepada kita, Dia memberikan Yesus kepada kita, sehingga kita masih hidup sampai sekarang, sekalipun kita ya ada di bawah pelanggaran hukum. Ya, dan disinilah kita bisa mengerti hanya Yesus ya satu-satunya manusia ilahi yang pernah merasakan perpisahan dengan Bapa. Cuma Yesus, tidak ada saudara, tidak ada manusia yang pernah berpisah dengan Bapa ya selagi masih hidup ya. Ketika manusia itu betul-betul terpisah, maka yang terjadi adalah manusia itu mengalami satu perpisahan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau manusia itu dipisahkan dengan Tuhan? Ya, ini yang Yesus rasakan.
Lihatlah dia di padang belantara, di Getsemani, di kayu salib. Anak Allah yang tidak bercela. Itu memikul atas bahunya beban dosa manusia. Dia yang pernah satu dengan Allah, merasakan dalam jiwanya dahsyatnya perpisahan antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Sebab itulah dari bibirnya terucap jeritan yang pedih. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beban dosa, kedahsyatan dosa, perpisahan jiwa dengan Allah yang ditimbulkan, itulah yang menghancurkan hati anak Allah. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang pernah merasakan maut. Ya, orang-orang yang mati saat ini itu belum mengalami maut. Ya, sekalipun mereka menjadi debu. Ya, tetapi apa yang dirasakan oleh setiap orang berdosa yang telah mati itu belum maut, masih tidur, saudara-saudara. Tetapi satu-satunya orang yang pernah merasakan, ya, apa artinya betul-betul terpisah dengan Tuhan, ya, itu hanya Yesus. Dan itu adalah satu kengerian, kedahsyatan yang luar biasa yang Yesus rasakan. Dan itu tidak pernah dirasakan, ya, oleh seorang pun di dunia ini. Dan kenapa Yesus mau, ya, menanggung semuanya itu? Supaya kita yang melanggar mulai dari Adam sampai hari ini, kita itu bisa merasakan yang namanya kehidupan. Tanpa kematian Yesus yang kedua kali, ya, tanpa kematian Yesus yang merasakan kematian kita yang kedua kali, ya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup saat ini. Jadi teman-teman di sini sangat jelas, ya, sangat-sangat jelas bahwa hanya Yesus yang mengalami keterpisahan yang sesungguhnya dengan Bapa. Untuk apa semuanya itu dia buat? Supaya manusia bisa merasakan kehidupan dan bisa kembali dari kepada kesalahan kepada kebenaran yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Oke teman-teman, pembahasan kita pada pagi hari ini saat ini sudah selesai. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Dipersilakan sebelum kita menutup. Puji Tuhan, Bung, buat kita udah jelas, sangat jelas. Jadi puji Tuhan, ya, ini pelajaran kita simpel sekali sebenarnya. Simpel sekali. Ketika kita menerima Alkitab itu apa adanya, Alkitab itu berbicara dengan sangat jelas dirinya seperti apa. Jadi sangat jelas, ya. Oke, bagaimana dengan Brother Dolphin? Masih ada tanggapan? Masih ada pertanyaan? Dipersilakan, Brother Christian. Sebelum kita menutup. Oh, Brother Dolphin so putus, ya. Iya, Kak Opin nggak putus. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman sekalian. Kita telah mempelajari, masih ada kelanjutan, ya, mengenai carnal mind. Kita akan mempelajari pada waktu yang ke depan, waktu yang ada di depan kita, mengenai perpisahan antara pikiran Tuhan, ya, dan pikiran setan. Jadi apa yang dimaksud dengan berpisahnya manusia, ya, di Yesaya pasal 59 ayat 1 dengan ayat 1 dan 2 mengenai perpisahan Tuhan dengan manusia yang berdosa. Oke teman-teman, kita telah selesai. Kita akan melanjutkan pada minggu yang akan datang. Baik, kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Kami telah mempelajari akan firman-Mu yang begitu jelas mengenai dasar dari pembenaran oleh iman dan penyesatan dari gereja Katolik maupun
gerakan-gerakan sempalan yang ada di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk penerangan yang begitu jelas. Kami sangat dikuatkan. Kami boleh mengetahui Allah yang Maha Kudus, suci dan murni, mau berdiam di daging kami yang begitu berdosa, dengan tujuan untuk membuat kami menerima manfaat dari setiap penebusan yang Yesus telah buat, mengutuk daging, mengutuk dosa di dalam daging kami. Terima kasih Tuhan, semuanya untuk menjadikan kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kami. Terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan juga berikan bagi kami. Memberkati kami yang telah mengikuti Bible Study ini, maupun memberkati untuk saudara-saudara kami yang belum mengikuti Bible Study. Biarlah berkat surga yang sama menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.